Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah tentunya mempunyai sebuah keinginan bagaimana kita menjadi hamba yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadi seorang hamba tidaklah hanya sebatas hamba yang tanpa ada sebuah makna yang lebih dari itu. Seorang hamba yang hanya menjadi pesuruh, seorang hamba yang hanya melayani Gustinya, seorang hamba yang tanpa ada imbal baliknya, tentu tidak. Seorang hamba yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah, tentunya itulah sesuatu yang kita harapkan sebagai hamba. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, di muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang diridhoi dan dicintai. Tanda-tandanya adalah diantaranya yang pertama, taufiqullah ila ziyadatil khair. Dia mendapatkan pertolongan Allah untuk diberi kemudahan melaksanakan ketaatan, melaksanakan ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri hamba yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, hamba tersebut diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu bertaubat, menyesali, mentaubati atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, hamba yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah itu adalah hamba-hamba yang dijaga anggota tubuhnya oleh Allah dari melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, perlu kita ketahui hal yang dilarang oleh Allah itu ada dua. Ada kalanya haram, yang ini wajib kita tinggalkan, seperti halnya molimo, itu haram, dosa. Maka hamba yang diridhoi oleh Allah akan diberi kesempatan untuk mentaubati ketika melakukan dosa-dosa itu. Yang ketiga dan yang terakhir, yang keempat, hamba yang dicintai dan diridhoi Allah adalah hamba yang dia selalu diterima kehadirannya oleh para kekasih-kekasih Allah. Dimanapun dia itu datang, dimanapun dia itu berada, walaupun toh di tempat yang kemungkinan asing untuknya, namun hamba yang dicintai Allah, dia akan diterima di hati hamba-hamba Allah, terkhusus para ulama Allah. Sebagaimana riwayat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, aku cinta pada hamba itu. Maka
Jibril pun berseru kepada makhluk yang ada di langit, wahai para makhluk yang ada di langit, aku beri kabar bahwa Allah mencintai hamba ini. Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Dan para malaikat pun berseru, diserukan kepada makhluk yang ada di dunia, wahai makhluk yang di dunia, Allah mencintai si fulan, Allah mencintai hamba ini. Oleh karena itu, hamba yang dicintai dan diridhai Allah akan selalu diterima di hati makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.